Steven Wongso akhirnya memberikan klarifikasi mendalam mengenai rangkaian unggahannya yang memicu gelombang kontroversi di media sosial belakangan ini. Ia mengakui secara terbuka bahwa dirinya sengaja membuat konten provokatif, seperti menyamakan orang bertubuh gemuk dengan hewan, demi memancing perhatian publik. Alasan utama di balik aksi nekat tersebut ternyata bersumber dari rasa kesepian mendalam yang ia rasakan selama menjalani kehidupan seorang diri di tengah hiruk-pikuk Jakarta. Steven Wongso berdalih bahwa tujuannya membuat kegaduhan hanyalah untuk mencari teman bicara melalui interaksi yang ramai di kolom komentar media sosial miliknya. Ia juga berambisi menguji reaksi media yang dianggapnya sering mengangkat isu tidak penting dengan cara memberikan sindiran keras terhadap pedagang martabak. Meskipun menyadari bahwa metodenya dalam memberikan motivasi kesehatan tergolong keliru, ia merasa tindakan tersebut perlu dilakukan untuk memberikan efek jera yang nyata bagi masyarakat luas. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Astagfirullahaladzim. Apalah kata abang itu seorang. Allahu Akbar. Begini bang, ketika kita menyampaikan sesuatu, meskipun sesuatu itu tadi baik, tapi alangkah lebih bagusnya kita sampaikan sesuatu dengan cara yang baik juga. Karena orang lain tadi lebih bisa menerima apa yang kita sampaikan itu. Sama dengan kita mengajak orang sholat ibaratnya itu. Tapi kita marah-marah. Kau kok tak sholat nanti kau gini. Betul yang abang sampaikan itu. Mungkin niat abang itu tadi baik gitu kan. Supaya kami lah, terutama saya pribadi gitu kan, mau bergerak atau berhenti makan sebelum kenyang. Cuma janganlah disamain dengan hewan, apalagi hewan yang terkesannya itu tak baik, konotasinya itu tak baik gitu. Kalau mau menyampaikan sesuatu itu sampaikanlah dengan baik-baik, jangan cuma itu caranya lah. Aku mau bikin video ini untuk mas-mas ini yang bilang bahwa orang obesitas itu adalah seperti woof. Sebelumnya kita body check dulu. Ya. Saya alhamdulillah udah nggak masuk kategori obesitas lagi, tapi saya pernah obesitas. Sekarang saya udah turun sekitar 12 kg dan butuh waktu berapa lama? 6 tahun. Sebagian orang mungkin mikir, wah lama banget, saya bisa 2-3 bulan tuh turun 12 kilo. Dan ini adalah part seriusnya, part serius yang jarang banget dibahas orang ketika ada diskusi online tentang berat badan dan diet. Trigger warning. Banyak sekali penelitian dan jurnal yang menunjukkan kaitan yang sangat erat antara perempuan yang mengalami obesitas dengan KS. Lebih dari setengah orang yang mengalami KS di masa kecil atau masa dewasanya itu cenderung mengalami obesitas karena berbagai hal. Efek kortisol yang tinggi, image diri yang berubah, hingga trauma yang mengubah pola makan dan pola hidup seseorang. Oleh karena itu saya jarang banget bahas tips diet karena saya tahu saya jalanin itu bukan cuma soal mengurangi kalori dan memperbanyak gerak. Kira-kira itu Mas Guguk itu bakalan masih berani nggak ya ngomong kayak gitu kalau dia tahu bahwa faktanya di luar sana banyak perempuan yang di bawah sadarnya secara nggak sadar makan begitu banyak supaya dirinya itu gemuk, tidak menarik, dan tidak lagi dijadikan target KS. Ini semua nggak jadi pembenaran obesitas. Saya tahu obesitas itu berbahaya untuk kesehatan seseorang, tapi nggak sesimpel kamu maki-maki mereka adalah guguk, mereka langsung bisa berubah. Ini jauh lebih kompleks dari sekedar soal memasukkan makanan ke mulut. So kalau si Mas Guguk itu merasa bahwa dirinya udah savage banget, bisa memotivasi orang dengan kata-katanya yang tajam untuk memperbaiki gaya hidup, saya rasa kamu gak akan berhasil. Iya deh, si paling anjing, si paling gym, si paling sehat. Anjing, bro, orang tuh kagak ada yang mau jadi orang gendut. Maunya juga mereka berbadan langsing, bagus, six pack, ideal.
Tapi lu harus paham anjing, bro, terkadang ada hormon seseorang yang memang menyebabkan mereka selalu merasa lapar. Lu harus paham itu. Masa anak anjing, anak jim gak paham kayak begituan. Lagian anjing, bro, lu harus paham nih, ada orang yang dikasih makan banyak aja kagak gendut-gendut. Ada tipe orang yang jarang makan, bahkan sedikit makan, gampang gendut. Dan ada tipe orang yang hawa nafsunya berlebihan, yang dipengaruhi oleh hormon, memaksa mereka harus sering makan. Karena kalau tidak makan, badan mereka bergetar, bahkan mengeluarkan keringat dingin hingga sebiji jagung. Terus kalau mereka kagak makan, end of story-nya bisa mendapatkan penyakit tertentu biji banik, atau menyebabkan hal tertentu terhadap tubuh atau usaha mereka. Di luar yang memang hobi makan atau sengaja mereka makan banyak. Itu di luar konteks. Makanya pahami konteksnya dulu, jangan digeneralisir. Seolah-olah yang gendut itu makannya berlebihan, seolah-olah yang gendut itu keinginan mereka secara sadar untuk menjadi gendut. Sampai lu menyamakan orang gendut dengan anjing. Masih lu kagak paham kayak begituan anjing, anak gym tuh kagak gituan. Lagian anjing, bro, kalau maksud dan tujuannya lu untuk mengingatkan atau menyadarkan orang-orang yang makannya berlebihan hingga menyebabkan gendut, ya pada dasarnya ada cara yang lebih bijaksana, lebih elok, lebih baik. Kagak perlu juga nyamain orang yang makannya berlebihan hingga menyebabkan gendut dengan anjing. Kagak ada pantas-pantasnya acan anjing, bro. Stephen Wongso bilang dia pengen brutal truth. Oke, gue lakukan brutal truth sama lo. Awas aja kalau lu tersinggung mau somasi gue atau nuntut gue, ya. Nih gue kasih tahu sebenar-benarnya ya. Gue nggak ngerti ada apa sama otak lo. Semenjak lo pindah keyakinan, lo kan bikin tuh konten-konten seolah-olah lo tuh orang rohani. Bahkan lo pengen katanya ngerekrut orang-orang untuk ikuti jejak lo. Padahal kelakuan lo tuh rohana. Lo bilang ini brutal truth. Itu jauh beda. Lu dengerin tuh nasihat Deddy Corbuzier. Bener tuh. Yang lu lakukan itu kayak orang gak punya adab. Tau gak? Lalu lu mau apa? Lu mau ngerasa, oh gue berhak lakuin ini karena dulu gue diperlakukan kayak gitu. Gitu. Lu lihat Densu. Hidup dia kurang apes apa dari kecil. Hah? Sosok bapak gak ada. Ibunya naruh dia di panti asuhan. Hah? Dia jadi sasaran, digebukin sana sini karena dia mixed race. Apakah dia tingkah lakunya kayak lu? Lu ya, gua nggak ngerti. Di satu sisi bikin konten sorohani, lalu di satu sisi lu bikin konten yang nyerang semua orang, nyenggol semua orang, yang padahal mereka nggak ada bikin ribut sama lu. Awal-awal lu nyenggol emak lu mau bikin narasi kayak emak lu tuh orang nggak bener, cuma mau duit lu doang. Lo bilang, wah gue dibuang dari kartu keluarga. Padahal setelah diurut-urutin ceritanya, yang geblek emang lu anak durhaka. Lo satu-satunya orang yang bisa bilang emak lo lebih rendah daripada anjing. Lalu lo mau ngerasa, ya gue nih keras. Lo kalau mau keras tuh kayak Deddy Corbuzier, keras yang positif. Bukan kayak lo somplak, semua orang lo senggol. Laga lo, sok mau buka, semua orang tuh pakai steroid. Lalu ntar begitu di counter sama Ade Rai, minta maaf, mau natural aja. Ternyata lo masih pakai steroid. Somplak emang lo beneran. Lo ngatain orang gendut, lalu aja kurusnya pakai cheat code. Jadi lo ngerasa kalau lo kurus lo boleh menghina gendut, kalau lo cakep lo boleh menghina orang jelek, karena lo kaya lo boleh menghina orang miskin gitu. Somplak lo beneran, somplak. Pakai bilang, ya gue kan cuma ngikutin konten dari luar, makanya belajar bahasa Inggris yang bener biar ngerti maksudnya apaan. Jangan asbun jadi orang, gitu loh. Gue malah seneng Arafa nggak nikah sama lo. Kasian tuh anak kalau punya laki kasar kayak lo, hanya karena lo ngerasa dulu diperlakukan buruk, lo merasa boleh memperlakukan orang lain dengan buruk. Dulu lo bilang lo nggak punya teman karena lo gendut, dijauhin orang-orang. Sekarang lo alasannya bikin kayak gini juga karena lo nggak punya teman. Berarti lo harus periksa diri lo. Kenapa lo bisa nggak punya teman? Mungkin sikap lo itu yang sengklek bikin orang malas temenan sama lo.